Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Berjumpa lagi kita dalam program Bible Study online CK7. Dan hari ini kita akan membahas tentang Kidung Agung 3. Di mana di situ akan banyak belajar tentang kata-kata syair yang begitu indah yang mungkin selama ini sulit untuk kita pahami. Tapi sebelum kita melakukannya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hira para lama ya Shanda. Terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu. Sujud menyembah. Hira para lama ya Shanda. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hira para lama ya Shanda. Hira lama ya Shanda. Kau baik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu.
tetap setia untuk melayanimu. Kami tetap setia, kami tetap cinta Yesus. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ini bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Ketika pada hari ini kami datang, kami menyiapkan diri kami untuk kami boleh Tuhan belajar mengenai firman-Mu. Kami boleh datang melalui pujian penyembahan kami. Kami boleh menyiapkan ya Tuhan bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bisa memiliki cinta yang begitu luar biasa kepada Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Melalui apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Firman-Mu yang mengairi kami di saat kami merasa kekeringan Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami di saat kami di dalam kelemahan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, hari ini kami akan senantiasa disegarkan ya Tuhan. Melalui setiap pembahasan yang akan disampaikan ya Bapa. Jiwa kami ya Tuhan akan kembali bergirang karena melihat betapa kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, khususnya di dalam Kidung Agung pasal yang ketiga. Sebuah kalimat-kalimat yang penuh syair yang indah akan dinyatakan di dalam Kidung Agung 3 ini. Di mana dalam kitab Kidung Agung ini merupakan sebuah pencerminan terhadap sebuah kisah kasih yang seringkali dibawakan antara kasih kita dengan Tuhan atau kasih kita dengan sesama atau pasangan hidup kita. Nah, hari ini kita akan mulai menyelidiki ayat demi ayat saudara-saudara. Kalau biasanya kita suka susah dalam menerjemahkan apa sih yang hendak dibicarakan di dalam kalimat lepas kalimat yang ada di dalam Kidung Agung ini. Karena sesuatu yang merupakan sebuah rayuan, sebuah pujian yang seringkali sulit untuk kita pahami maknanya. Nah, pada pasal yang ketiga ini kita akan sama-sama melihat tentang sebuah kerinduan saudara-saudara. Yang pertama, kerinduan dari mempelai perempuan terhadap kekasihnya. Jadi nanti akan dibagi dalam 2 perikop. Di mana perikop yang pertama kisahnya tentang mencari. Dan di dalam perikop yang kedua adalah tentang ketika telah menemukan. Nah, pasal ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam terhadap sang kekasih yang sampai terbawa dalam mimpi sang mempelai perempuan. Nah, dia merasa sangat rindu dan ingin mencari untuk bertemu sang kekasih. Tapi ketika dia berhasil menemukannya, dia berjanji bahwa dia tidak akan melepaskannya, tidak ingin terpisah dari kekasih hatinya. Nah, hal ini bisa dihubungkan dengan suatu percintaan antara seorang wanita dengan seorang pria. Ketika mereka berada dalam posisi sedang mencari pasangan hidupnya. Dan ketika mereka mendapatkan pasangan yang sesuai dengan impiannya, bagaimana mereka terlibat dalam sebuah kisah asmara yang selalu merindukan dan merasa tidak ingin dipisahkan. Tapi juga bisa kita hubungkan dengan suatu kerinduan kita sebagai mempelai wanita yang mencari Allah sebagai pasangan abadi kita. Di mana kita memiliki kerinduan untuk mencari, dan ketika kita menemukan Tuhan, berbicara tentang kasih mula-mula. Bagaimana kita begitu exciting ketika kita melihat Tuhan di hadapan kita, merasakan jamahan Tuhan. Dan ketika kita melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak ingin melepaskan Tuhan. Sehingga kita terus-menerus ingin berada di dalam kasih Tuhan. Mari kita baca di dalam perikop yang pertama, yaitu tentang impian mempelai perempuan. Di ayat yang pertama, di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia. Jantung hatiku, ku cari.
tetapi tak kutemui dia. Nah, ini adalah kata-kata impian yang mewakili dua hal, saudara-saudara. Di mana di sana ada impian yang benar-benar mimpi dalam tidur, atau impian yang bermakna sebagai sebuah harapan atas suatu keinginan dari seorang perempuan. Karena Kidung Agung ini merupakan sebuah kitab yang berisi tentang syair, puisi tentang cinta. Di mana di sini dimulai ketika sang mempelai wanita memulai ceritanya dengan menggambarkan suasana di malam hari ketika dia sedang berada di atas tempat tidur. Dia mencari pasangannya di tempat tidurnya. Tapi kenyataannya dia tidak dapat menemukan kekasihnya. Lalu dia mulai mencari. Tapi tetap dia tidak dapat menemukan kekasihnya. Nah, di ayat yang ketiga. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepas dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Nah, di ayat yang ketiga ini ada usaha yang dilakukan oleh si mempelai wanita untuk mencari pujaan hatinya. Dia berjalan berkeliling di jalanan kota tersebut dan dikatakan dia menemui beberapa orang yang ada di malam hari. Digambarkan sebagai peronda-peronda kota yang tugasnya menjaga kota di malam hari. Dan ternyata ketika dalam pencariannya tersebut dia berhasil menemukan pujaan hatinya. Kemudian dikatakan dia akan memegangnya dan tidak mau melepaskan sang kekasih. Bahkan dia akan membawa kekasihnya itu masuk di dalam kehidupan pribadinya, yaitu ke rumah ibunya. Di ayat yang kelima kita lihat, kusumpai kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ini ditutup dari perikop ini dengan sebuah syair yang kesannya memperingatkan ya saudara-saudara. Tentang bahayanya sebuah cinta yang bergelora. Kata-kata dari putri Yerusalem, putri-putri Yerusalem ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana ketika sang mempelai wanita bertemu dengan teman-temannya, para gadis yang seolah-olah sedang menggoda dia, sedang berusaha untuk membuat dia tersipu-sipu. Maka di situ ditutup dengan peringatan. Dan di perikop selanjutnya kita melihat sebuah perikop lain ketika dia sudah menemukan sang kekasih. Di sini ada di dalam perikop iring-iringan mempelai. Di pasal yang ke-6, apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan. Dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ini berbicara tentang sebuah arak-arakan yang sepertinya terjadi ketika sebuah upacara pernikahan. Jadi ada yang namanya keagungan dalam sebuah pernikahan, di mana mempelai wanita ini sedang membayangkan pada hari pernikahannya. Jadi dia melihat iring-iringan mempelai pria yang hendak datang menghampirinya. Dan digambarkan di sini ada bau wangi-wangian melalui mur dan kemenyan yang harumnya itu semerbak keluar. Sedangkan gumpalan asap ini bisa berbicara tentang bagaimana wangi-wangian itu dibakar pada upacara penyambutan mempelai sehingga mengeluarkan bau yang wangi untuk dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada zaman itu saudara-saudara, wangi-wangian ini merupakan barang yang mewah dan berharga. Karena apa? Karena harganya sangat mahal. Sehingga hanya dapat dinikmati pada momen-momen tertentu. Nah, di sini bisa jadi sang penulis ini sedang menggambarkan sebuah pengorbanan yang harus dilakukan sebelum masuk di dalam sebuah pernikahan. Ada sesuatu yang bisa dinikmati dari pengorbanan tersebut. Ada sesuatu yang harus
bayar harganya untuk bisa dinikmati oleh kedua mempelai dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat di ayat yang selanjutnya, lihat, itulah Joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Nah, ini dikisahkan tentang suasana Joli Raja Salomo. Joli Raja Salomo ini berbicara tentang tandu yang mengangkut sang raja. Dan disebut ada angka 60 pahlawan yang menggambarkan para pengawal yang menyertai seorang raja. Di sini pahlawan-pahlawan ini dipersenjatai dengan pedang dan mereka terlatih menggunakan pedang tersebut. Karena apa? Karena mereka ada di dalam keadaan malam. Tujuannya apa? Untuk melindungi sang pengantin ini dalam perjalanannya. Sehingga ada pasukan yang siap sedia menggunakan senjatanya untuk melindungi mereka dari bahaya di malam hari. Selanjutnya di ayat yang ke-9, saudara-saudara. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, sandarannya dari emas. Tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Nah, di sini disebut tandu dari kayu Libanon. Menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah kayu yang sangat kokoh dan kuat yang dipakai untuk membawa mempelai tersebut. Bahkan dikatakan tiang-tiangnya dibuat dari perak dan sandarannya dari emas. Ini merupakan gambaran dari dua logam mulia, saudara-saudara, yang nilainya sangat mahal sehingga merupakan barang-barang mewah. Menggambarkan apa? Yaitu bahwa sang mempelai ingin memberikan yang terbaik bagi wanita yang dikasihinya. Nah, di ayat berikutnya, di ayat yang terakhir itu disebut putri-putri Yerusalem dan putri-putri Sion untuk datang melihat sang raja, di mana mereka diajak untuk sama-sama melihat kebahagiaan dari sang raja ketika dia ada bersama dengan mempelainya di hari pernikahan mereka. Kalau di awal tadi saya di pasal yang ketiga menyampaikan bahwa pasal 3 ini mengisahkan tentang bagaimana seseorang mencari dan menemukan pasangan hidupnya. Dan ini bisa juga diartikan sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berusaha mencari Tuhan. Dan bagaimana ketika kita sudah menemukan Tuhan. Apakah gairah cinta itu masih kita rasakan sampai hari ini? Nah, kalau secara nyata ini juga menceritakan tentang bagaimana mempersiapkan kehidupan dalam berumah tangga. Ketika sepasang kekasih sedang sama-sama mencari pasangan hidupnya, bagaimana usaha yang dilakukan untuk mereka bisa menemukan sang pujaan hati? Berkeliling kota, mencari, bahkan menanyakan pada orang-orang yang menjaga kota di malam hari. Ini mencerminkan kalau bukan sesuatu yang mudah untuk mencari seorang pasangan. Harus ada effort yang dikeluarkan. Harus ada usaha-usaha yang dilakukan untuk bisa menemukan pasangan hidup. Dan ketika kita sudah menemukan pasangan, bagaimana kita bisa menjaga dan tidak ingin melepaskan, tidak terjerumus pada hal-hal yang sifatnya negatif, yang tidak diinginkan. Dan juga diingatkan di sini, hati-hati dalam hubungan dengan teman, komunitas, yang seringkali bisa membawa kita terjebak di dalam perbuatan-perbuatan zina sebelum menikah. Nah, di ayat-ayat ini sudah diselipkan beberapa hikmat untuk kita bisa menghindari hal-hal yang harus dihindari. Kenapa dikatakan dibawa ke rumah ibunya, ke kamar orang yang melahirkannya?
Kalau boleh saya bilang saudara-saudara, ini menggambarkan peran penting orang tua di dalam mengajarkan anak-anaknya tentang kehidupan seks. Adalah lebih baik anak-anak ini mendapat pengajaran dari orang tuanya, dari orang yang melahirkannya, yaitu ibunya. Jangan sampai ada pemikiran bahwa hal itu adalah hal yang tabu, tapi justru akan menjerumuskan mereka kepada jalan yang salah. Bagaimana orang tua bisa mengambil peran untuk bisa menjadi benteng, untuk menjadi pelindung buat anak-anaknya, untuk bisa menjelaskan dengan benar apa-apa saja yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika anaknya menemukan pasangan hidup mereka. Sehingga dikatakan perlu yang namanya perencanaan untuk masa-masa pernikahan. Mulai dari awal sebelum mereka menikah. Kehidupan seperti apa yang harus dijalani. Dan setelah mereka masuk di dalam pernikahan, bukan cuma sekedar pesta meriah, tapi apakah ada sesuatu yang menyukakan hati Tuhan? Apakah ada bau harum yang dikeluarkan yang dapat dinikmati oleh pasangan mempelai dan dilihat, dirasakan dampaknya oleh orang-orang sekitarnya? Bagaimana sebuah rumah itu, sebuah rumah tangga saudara-saudara khususnya, dipersiapkan bukan hanya untuk dilihat sebagai sebuah tempat yang menyenangkan bagi keluarga yang menjadi penghuni. Tetapi bagaimana orang lain bisa melihat kemeriahan atas rumah tersebut. Sebuah rumah yang kokoh bukan hanya dilihat karena bangunan gedungnya. Tapi bagaimana isi, perabot, orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut, apakah membawa kedamaian bagi keluarga intinya? Apakah membawa sukacita bagi penghuninya? Di sini juga dikatakan ada kata pedang. Pedang ini berbicara tentang apa? Ada rasa aman di dalam sebuah rumah. Ketika kita ada di dalam sebuah rumah tangga, bagaimana suami istri berperan untuk saling memberikan rasa aman bagi pasangan masing-masing, bagi anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga mereka sekeluarga bisa selalu merasa aman dan terlindungi dengan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan bagaimana sebuah pernikahan ini bisa menjadi berkat buat orang lain yang menonton. Bukan hanya menonton apa yang kelihatan, tapi mereka juga bisa merasakan bagaimana kisah cinta pasangan suami istri ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi inspirasi buat kehidupan mereka. Mereka bisa melihat kekuasaan seorang suami yang mengepalai sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga tersebut bisa harmonis, penuh damai, sukacita. Demikian juga saudara-saudara dalam hubungan kita dengan Allah. Bagaimana ketika awal kita mencari Tuhan, waktu kita mencari Tuhan, walaupun mungkin belum bertemu, tapi ada kerinduan, ada usaha-usaha yang kita lakukan untuk kita bisa dekat sama Tuhan, untuk kita bisa mencari wajahnya, sampai kita menemukan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, tentunya ada rasa yang luar biasa yang kita rasakan, sebagai kasih yang mula-mula, ketika kita merasakan hadirat-Nya memenuhi hati kita. Bagaimana ada sebuah kerinduan yang setiap waktu, bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap waktu pengen berdoa, pengen ketemu sama Tuhan. Di situ ada kebutuhan akan Allah yang membuat kita jatuh cinta di masa-masa awal kita kenal Tuhan. Dan waktu kita masuk di dalam kegelapan hidup kita, di dalam masa kekelaman, apakah kita juga masih berjuang untuk kita mencari Tuhan, untuk kita tetap mempertahankan Tuhan, untuk kita tetap memiliki rasa rindu akan Tuhan? Ketika kita bisa merasakan hadirat-Nya dan kita nggak mau melepaskan Tuhan
dari kehidupan kita. Jadi dari dua hal saudara-saudara, kita bisa belajar melalui kitab Kidung Agung ini. Ada yang namanya pengorbanan. Sesuatu yang kita korbankan, yang kita hasilkan sebagai sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Sesuatu yang mungkin mahal buat kita. Mahal buat kita itu adalah apa yang kita sukai, apa yang kita cintai yang ada di dunia ini. Kita mau taruh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau kasih sebuah persembahan yang harum buat Allah kita. Sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh Tuhan dari dalam hidup kita. Mungkin itu waktumu buat Tuhan. Mungkin itu harga dirimu yang selama ini menutupi kehidupan kita sehingga kita sulit untuk menjangkau Tuhan. Nah, di dalam perjalanan tersebut dibutuhkan kesetiaan saudara-saudara. Baik kepada pasangan kita maupun kepada Tuhan. Tapi percaya ketika kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, kita juga pasti senantiasa ada di dalam perlindungannya. Kita akan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita pelajari saudara-saudara dari apa yang disampaikan oleh Kidung Agung ini. Dan kiranya ini juga bisa menjadi berkat baik di dalam rumah tangga kita maupun di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa meresponi dengan baik kasih Tuhan. Sehingga kita tetap bisa menjaga kerinduan dan kemurnian cinta kita. Baik itu kepada pasangan kita ataupun kepada Tuhan. Jadi kita tidak sekedar membaca sebuah syair dari Kidung Agung ini. Tetapi kita menemukan makna-makna yang mendalam. Mengapa Tuhan taruh kalimat-kalimat ini di sini? Ada peringatan apa? Ada keinginan Allah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Untuk memahaminya saudara-saudara, kita perlu perlahan-lahan. Kita masuk, kita menikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat, supaya kita bisa paham. Nah, kiranya hari ini kita diberkati oleh apa yang disampaikan dalam Kidung Agung 3. Dan marilah kita yang telah menemukan baik pasangan kita maupun telah menemukan Tuhan, kita jaga kehidupan kita untuk senantiasa memiliki kerinduan hari lepas hari untuk menyenangkan pasangan kita, untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan membuat kehidupan kita harum di hadapan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar Tuhan tentang indahnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap pasangan hidup dan keluarga yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, kami bisa senantiasa menjaga ya Tuhan segala sesuatu yang Tuhan titipkan ya Tuhan, yang telah kami temukan di dalam kehidupan kami. Kami gak pernah mau melepaskan Engkau. Kami gak pernah mau melepaskan Tuhan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, di dalam pernikahan kami ya Bapa. Kami minta Tuhan, kiranya cinta kami ya Tuhan semakin hari bisa semakin kuat. Ketika kami memahami bagaimana kami harus mempertahankan kasih di dalam hidup kami, kami belajar demikian juga hubungan kami dengan Tuhan. Kami juga harus mempertahankan supaya kami senantiasa memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Dengan kerinduan kami senantiasa menemukan Engkau, menemukan wajah-Mu di sepanjang umur hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau berbicara malam ini ya Tuhan. Kau menguatkan setiap kami, bahkan setiap rumah tangga kami ya Bapa, supaya bisa menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saudara-saudara, terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.